Itulah kenapa teman-teman, kalau kita menggunakan seal impor, karena kita merasa unit kita aman dari kebocoran, namun kita lengah. Halo Jalurs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jamaah sniper YouTube ya, yang saya bangga-banggakan seluruh Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video ini saya mau membahas masalah seal atau o-ring ya, seperti itu. Jadi selama saya servis unit itu saya juga menganalisa penggunaan seal sesuai dengan kualitas dan juga kualitas unit. Jadi ternyata begini teman-teman, seal impor itu memang bagus ya, memang bagus, memang awet dan tahan lama, seperti itu, tidak mudah bocor ya, seperti itu. Dalam arti ya bisa dibilang kalau dibandingkan seal-seal biasa itu sangat jauh sekali ya seal impor ini. Kalau kita menggunakan seal impor untuk unit kita harus melakukan beberapa hal lah, seperti itu. Oke, tentunya jangan kemana-mana teman-teman, jangan lupa like, share, komen, subscribe, tentunya tetap di Jalur CPO, channel kesayangan teman-teman. Oke, nah oke teman-teman ya, kita lanjut. Ini ada salah satu servisan yaitu chamber. Ini saya sangat kaget sekali melihat dalamnya teman-teman. Jadi dari pengamatan saya, dari selama ini saya servis penggunaan seal impor, seal lokal, kemudian saya jumpa dengan chamber ini baru fix, akan saya ceritakan di video ini. Seperti itu. Kalau kita menggunakan seal impor itu apa yang harus kita lakukan pada unit kita? Ya memang kita senang kalau unit kita itu nggak pernah bocor, itu memang kita senang teman-teman. Tapi efeknya ke unit kita teman-teman mungkin akan paham setelah saya jelaskan nanti. Seperti itu ya. Nah contohnya ya ini chamber ini. Chamber ini dikirim dengan alasan diservis karena ada kebocoran di bagian bawah sini teman-teman. Mas, unit saya chambernya bocor di bagian bawah. Sudah saya ganti seal ukuran yang berbeda, masih juga bocor, masih juga sudah saya kencangkan, masih juga bocor. Dan di situ juga saya bertanya, Mas mungkin itu retak. Ya intinya Mas kalau mau dikirim ke saya nggak masalah, tapi pastikan dulu chambernya itu tidak retak. Tidak Mas, tidak ada keretakan kok, cuma bautnya agak longgar aja. Saya udah memperbaiki, saya ganti seal itu masih bocor. Akhirnya dikirim ke saya. Kecurigaan saya benar. Chamber ini ternyata apa? Ternyata retak di bagian depan sini. Nanti akan saya videokan, akan saya pompa, kasih tekanan, akan saya tunjukkan ke teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi nanti akan saya tunjukkan keadaan di dalamnya ini teman-teman. Seperti apa? Karena unit di bagian dalam nggak pernah dicek, menggunakan seal yang mungkin bertahan lama atau awet, ya kan? Kita kan seneng tuh, wah unitku udah berapa tahun tuh nggak ada masalah, nggak bocor-bocor sealnya, pakai seal impor. Saya menduga ini dulu juga sealnya menggunakan seal impor yang tahan lama, sampai tidak bisa mengontrol bagian dalam. Seperti itu. Oke ya, kita lihat dalamnya tuh seperti apa keadaannya. Teman-teman, wah kaget lah. Jadi masalah keretakan ini juga karena apa? Karena korosi di bagian dalam, teman-teman. Yuk kita buka ya. Oke teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya di dalamnya tuh. Coba saya pakai lampu flash tuh teman-teman. Itu kalau dikerok teman-teman ya,
saya kerok pakai obeng. Teman-teman bisa lihat tuh. Tuh, ini yang bagian ini udah habis separuh. Kayak mana lihatnya ya, itu ya. Nah di bagian ini, yang bagian bawah, nah itu sudah habis teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat, ini habis, sudah korosi dia. Ini udah habis nih, sudah terkikis semua bagian dalam. Itulah kenapa teman-teman, kalau kita menggunakan seal impor, karena kita merasa unit kita aman dari kebocoran, namun kita lengah, pengaruh ke bagian dalam, nggak pernah kita buka, nggak pernah kita cek, karena tidak terjadi kebocoran, kita seneng-seneng aja, kita hunting aman, mau kapan aja dipakai unit trendy terus, tidak bocor karena sealnya seal impor. Jangan salah teman-teman ya, kalau kejadiannya seperti ini, lihat bagian dalamnya teman-teman, yang retak ini teman-teman. Ada nampak nggak tuh garis? Nah ini tuh garis ya. Nah ini ada 2 garis. Ini bocornya sampai sini. Nanti saya siangin, saya tunjukkan ke teman-teman bagian dalamnya. Saya sempat kaget teman-teman. Itu kalau dikerok terus tuh tipis teman-teman. Ada bagian mana ya? Nah ini, nah itu, nah ini kalau saya kerok di cek dari sisi pinggir sini teman-teman, wih, udah tipis teman-teman. Intinya ukurannya udah nggak standarnya sesuai dengan pembuatan dari awal di chamber ini. Oke, saya isi angin, saya tunjukkan ke teman-teman bocornya di mana nanti. Dia retak di sini. Oke ya, kita lanjut ya. Saya pasang dulu, kemudian nanti saya isi angin, saya tunjukkan ke teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Teman-teman bisa lihat kebocoran ini. Tuh teman-teman, ada di depan ya. Teman-teman bisa lihat. Ini cepet banget habisnya, anginnya tadi udah lumayan banyak. Nah teman-teman bisa lihat, seperti itulah teman-teman. Nah oke teman-teman ya, jadi teman-teman dari sini mungkin ya sudah paham ya, sudah bisa memutuskan sendiri. Kalau teman-teman itu memakai seal yang impor buat unit teman-teman, teman-teman tetap harus melakukan pengecekan. Jangan terlena, jangan terlalu bangga karena unitnya tidak bocor dalam jangka waktu yang lama. Nah ini saya nggak tahu teman-teman, ini pemakaiannya ya, ini memang tahun 2015 kata pemiliknya, tapi saya rasa kalau dirawat atau selalu dilakukan pengecekan, bocor atau tidak bocor, tapi dilakukan pengecekan, saya rasa tidak sampai seperti ini ya. Kalau bagian di luar ya aman-aman aja teman-teman, dia korosi dari bagian dalam seperti itu. Dan akhirnya apa? Karena penguncian ini sering kuat, otomatis karena di dalam juga tipis karena korosi, ujung-ujungnya dia tidak tahan, akhirnya retak di bagian samping sini.
Karena ini ada 2 drat teman-teman ya, dari atas. Ya kan, dari atas. Kalau ini dikencangkan, otomatis bagian ini itu ketarik ke atas ya, bagian dratnya. Satu lagi di bagian ini. Kalau ini dikencangkan, tentu ini juga ditarik ke sini. Otomatis kejadian retaknya yang dari sebelah sini. Karena apa ya? Karena itu tadi. Karena korosi. Satu lagi teman-teman, nggak perlu terlalu kencang teman-teman. Di sini sudah menggunakan seal. Jadi cukup rapat, padat, set, sudah nggak bakalan bocor. Intinya kan tidak bocor. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Beda dengan unit impor teman-teman. Kalau unit impor ya kualitasnya memang sangat bagus gitu. Bagian dalam juga sangat bagus, bahannya bagus. Dan saya rasa pun teman-teman, unit-unit impor mereka di negara-negara lain sana, walaupun unitnya tidak bocor, saya rasa juga melakukan pengecekan. Makanya kita harus juga seperti itu. Nah, ini tidak, kebanyakan berdealer unitnya bocor, pusing. Kemudian ganti yang seal impor, nggak bocor, seneng banget, sampai terlena karena unit nggak bocor, nggak pernah ngecek bagian dalam. Unitku sudah aman, nggak bocor, tiba-tiba korosi dari bagian dalam, tiba-tiba terjadi retak. Nah, jadi buat teman-teman ya yang menggunakan seal impor, tetap lakukan pengecekan. Jangan sampai karena unit nggak bocor nggak kita lakukan pengecekan. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin males-malesan untuk melakukan pengecekan, itu cari atau pasang seal pada unitnya yang lifetime-nya nggak terlalu lama. Ya mungkin lifetime-nya dipakai dalam jangka 1 tahun, seperti itu. Jadi seal itu, yang dimaksud lifetime itu, seal itu kalau udah dipasang lifetime-nya 1 tahun. Jadi setahun itu dia pasti akan bocor. Seperti itu teman-teman. Jadi gunakanlah seal-seal yang seperti itu. Ya khususnya unit-unit atau teman-teman yang ibaratnya yang sering malas-malasan kalau ngecek unit karena merasa unitnya itu sudah aman-aman saja. Seperti itu. Nah, makanya di sini saya jelaskan intinya penjelasan saya ini boleh teman-teman pakai, atau tipsnya ini boleh teman-teman pakai, boleh tidak. Karena sudah saya jelaskan panjang lebar seperti itu. Jadi ini versi jalur CPO pastinya. Nah, karena apa? Karena setelah saya nerima ini, awalnya belum mau saya bahas di YouTube, belum mau saya buatkan videonya. Tapi begitu nerima chamber ini, nah ini dia. Seperti inilah kejadian kalau kita menggunakan seal yang betul-betul bagus impor. Kita terlena, kita memakai unit terus, kita tidak melakukan pengecekan, akhirnya apa, korosi di bagian dalam, akhirnya ini. Makanya langsung saya buatkan videonya. Oke teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur, jalurnya orang pintar, sharing tanpa batas. Tentunya jalur CPO Hunting Lintas Sumatera.